Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam ta'lim di bab anjuran zuhud dan qanaah dalam kitab Fadilah Sedekah di hadis yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. An Saddad bin Ausin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah kadza fi Miskat. Artinya, dari Saddad bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, orang-orang yang pandai adalah orang-orang yang dapat menguasai nafsunya, yaitu dalam perbuatan yang mendatangkan ridho Allah, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang-orang bodoh ialah orang-orang yang selalu mengikuti nafsunya dan berangan-angan untuk memperoleh ampunan Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dalam kitab Miskat. Keterangan, orang yang mengikuti hawa nafsunya tidak akan mempedulikan apakah perbuatannya itu halal atau haram, tetapi harapannya kepada Allah sangat besar bahwa Allah yang Maha Penyayang akan mengampuni segala dosanya. Dengan harapan seperti itu, ia tidak merasa khawatir ketika berbuat dosa. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang pandai adalah orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati, dan orang yang telanjang adalah orang yang tidak beragama. Ya Allah, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dalam kitab Jami'us Shaghir, kehidupan yang sebenarnya hanyalah kehidupan akhirat. Barang siapa yang tiba di akhirat dalam keadaan tanpa bekal, berarti ia telah menyia-nyiakan umurnya. Ada satu hal yang mesti difahami, bahwa mengharap rahmat Allah dan ampunannya serta berdoa kepadanya tidaklah sama dengan mengikuti hawa nafsu sambil berharap kepada Allah. Aku pasti akan ampuni, maka aku boleh berbuat apa saja. Imam Razi rahmatullah berkata bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu, dan jangan pula penipu, yaitu setan, memperdayakanmu dalam mentaati Allah. Al-Quran Surat Al-Luqman ayat 33. Cukuplah sebagai celaan terhadap orang-orang yang tertipu. Dalam kitab Ihya, ayat ini adalah akhir dari surat Luqman. Dalam tafsirnya, Said bin Jubair rahmatullah berkata, yang dimaksud memperdayakanmu dalam mentaati Allah ialah kamu sengaja berbuat dosa lalu mengharapkan ampunan Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min kibarihil azab yunadunahum alam nakum
معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Artinya, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, yaitu orang-orang mukmin, seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 13-14. Telah dinukilkan dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu mengenai tafsir dari sebagian ayat di atas. Fatantum anfusakum wa tarabbastum. Kamu mencelakakan dirimu sendiri dan kamu menunggu. Maksudnya adalah kamu telah meletakkan dirimu dalam kesesatan dan kemaksiatan, dan kamu telah diperdaya oleh harapan-harapanmu dengan mengatakan bahwa kamu akan diampuni dalam kitab Durrul Mansur. Pengarang kitab Mazahirul Haq menulis bahwa Syekh Ibnu Abbad Sazali rahmatullah menyatakan dalam Sarah Hikam bahwa alim ulama berkata, harapan palsu adalah yang diperdaya oleh harapan yang lalu, namun bertentangan dengan amal soleh dan berani berbuat maksiat. Yang demikian itu bukanlah harapan yang sebenarnya, tetapi angan-angan dan tipu daya syaitan. Ma'ruf Karhi rahmatullah berkata, salah satu di antara perbuatan dosa adalah memohon surga tanpa beramal soleh. Dan salah satu penipuan terhadap dirinya, kebodohan serta kejahilan adalah mengharap rahmat Allah tetapi tidak mentaatinya. Hasan Basri rahmatullah berkata, segolongan orang telah terlepas dari ampunan karena angan-angan mereka, sehingga mereka keluar dari dunia ini tanpa memiliki kebaikan sedikit pun. Seseorang dari mereka akan terdengar berkata, aku bersangka baik kepada Tuhanku yang maha pengasih lagi maha pengampun. Padahal ia berbohong. Seandainya ia bersangka baik kepada Allah, tentu ia akan beramal soleh. Hasan Basri rahmatullah berkata, wahai hamba-hamba Allah, jauhilah angan-angan batil, yaitu palsu, sebab ia adalah lembah bagi orang-orang bodoh. Demi Allah, harapan batil atau harapan tanpa amal itu tidak pernah memberi kebaikan kepada siapapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kitab Mazahirul Haqq, Imam Ghazali rahmatullah berkata, kunci segala kebaikan adalah berhati-hati, dan puncak segala keburukan adalah diperdaya oleh harapan palsu serta lalai. Tidak ada kebaikan dari Allah yang lebih besar daripada nikmat dan ma'rifat, dan tidak ada satu asbab pun untuk mendapatkannya kecuali memenuhi hati dengan cahaya mata hati. Tidak ada satupun azab yang lebih besar daripada kufur dan maksiat, dan satu-satunya penggerak baginya adalah karena mata hatinya buta dan berada dalam kegelapan jahiliyah. Hati orang-orang yang pandai dan dapat melihat bagaikan lampu yang terletak di atas rak yang memberi cahaya yang terang. Perumpamaan mereka adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kamiskatin fiha misbah, seperti miskat atau lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Al-Quran Surah An-Nur 35. Dan hati mereka terjebak oleh tipuan
diperdaya oleh angan-angan palsu mengenai ampunan Allah, sehingga tidak dapat melihat apa-apa. Perumpamaan mereka telah disebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Au kazulumatin fi baril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'duha fawqa ba'. Artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih bertindih. Al-Quran Surah An-Nur ayat 40. Jadi apabila kita mengetahui bahwa tipuan adalah puncak kebinasaan yang sebenarnya, maka penting sekali kita mengetahui tentang perincian tipuan itu agar kita dapat menyelamatkan diri darinya. Celaan terhadap tipuan banyak terdapat di ayat lainnya dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nabi bersabda, orang yang pandai adalah orang yang dapat menguasai nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin berbahagia, kita telah dengarkan satu buah hadis dan beberapa ayat Al-Quran. Semoga ini menjadi iktibar, menjadi buah pikir kita semua, dan kita berharap kepada Allah dengan rahman rahimnya Allah memberikan kekuatan kita untuk mengamalkannya dan menyampaikannya pula kepada yang lain. Dan kita akan lanjutkan lagi dari hadis ini, hadis yang ke-18 ini. Demikian untuk sempurnanya majelis, kita tutup dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.